Perkenalkan, saya Adrian Skule, guru matematika di SMA Negeri 1 Manhe Utara, Kabupaten Nias Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023, LPTK Universitas HKBP Nomensen. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Manhe Utara pada kelas 12 MIA untuk materi peluang suatu kejadian dengan model pembelajaran problem basic learning. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya semua? Sehat. Oh, maka baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, maka kita akan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah banyak kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pertolongan kepada kami dari pagi tadi hingga kami bisa sampai di sekolah yang kami cintai ini Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami, mari kami bersyukur kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melakukan proses belajar mengajar Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada guru kami dan semuanya kami Tuhan. Semoga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan apapun yang disampaikan guru pembimbing kami dapat menjadi bekal kami di masa yang akan datang Tuhan. Dan hanya ini doa anak yang sesingkat ini hanya kami lanaskan melalui juru selamat kami yang agung. Amin. Baik, terima kasih. Baik, saya akan mengecek kehadiran. Silakan didengarkan namanya. Arisma. Hadir Pak. Asri. Hadir Pak. Berkat. Hadir Pak. Bibiana. Hadir Pak. Dominikus. Hadir Pak. Herniwati. Hadir Pak. Imelda. Hadir Pak. Jendi. Hadir Pak. Juliarma. Hadir Pak. Masinta. Hadir Pak. Nesti. Hadir Pak. Niki. Hadir Pak. Pasra. Hadir Pak. Patrisius. Hadir Pak. Richard. Hadir Pak. Rizka. Hadir Pak. Romanus. Hadir Pak. Sastra. Hadir Pak. Septi. Hadir Pak. Seven. Hadir Pak. Sir. Hadir Pak. Sunyati. Hadir Pak. Susana. Hadir Pak. Wilhelmus. Hadir Pak. Ya, semua hadir ya. Iya Pak. Baik, bagus, itu dituliskan. Baik, sebelum kita mulai maka akan saya cek dulu kesiapan belajarnya. Silakan dulu dari semua. Oke, coba dicek kerapian kursinya. Bagaimana sudah? Sudah siap belajar? Baik, silakan duduk. Baik, pada pertemuan hari ini saya dulu mengingat kembali apa materi pelajaran kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada. Nah, siapa? Tentang kombinasi. Tentang Kombinasi. kombinasi. Ya, bagus.
Ada yang masih ingat rumus kombinasi secara umum? Ada? Ada. Ya, coba disebutkan. Kombinasi dari K dari unsur N sama dengan N faktorial per K faktorial kali N dikurang K faktorial. Ya, jadi saya tampilkan kembali. Tuh, materi kita sebelumnya itu mengenai kombinasi. Dan umumnya itu kombinasi K unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per K faktorial kali N kurang K faktorial. Jadi saya berharap selalu ingat ya. Ya. Bahwa materi ini berkaitan dengan materi kita selanjutnya. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Oke, kali ini saya akan menyampaikan manfaat kalian mempelajari peluang suatu kejadian. Sebelum bermanfaat mempelajari peluang, saya akan sampaikan definisi peluang terlebih dahulu. Peluang adalah bidang matematika yang mempelajari kemungkinan munculnya sesuatu dengan cara perhitungan maupun percobaan. Peluang dalam kehidupan sehari-hari juga sering digunakan untuk membantu aktivitas manusia. Berikut merupakan contoh penggunaan peluang dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang lebih tepat dimaksudkan bahwa tidak ada keputusan yang sudah pasti. Karena kehidupan mendatang tidak ada yang bisa memprediksi kepastiannya dari sekarang. Karena informasi yang didapat tidaklah sempurna. Oleh karena itu, dengan menggunakan peluang kita dapat mencari kemungkinan yang mungkin terjadi, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang dirasa tepat. Misalnya, Cinta merupakan siswa kelas 12 di semester akhir. Dia berencana melanjutkan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Setelah berkonsultasi dengan pihak sekolah, seperti wali kelas, guru BK, dan diberikan arahan dan motivasi, dia akhirnya yakin akan mendaftar, walau meskipun tidak diterima pasti ada karena melihat seleksinya sangat ketat dan kondisi Cinta minim prestasi. 2. Untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Memang, kita tidak bisa sepenuhnya memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya karena itu merupakan rahasia Tuhan. Namun, bila kita memiliki prediksi terhadap masa depan, tentunya kita dapat menghadapi kemungkinan yang telah diprediksikan dengan baik dan tidak panik. Perhatikan contoh berikut. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar perkiraan terjadinya hujan dalam bentuk peluang baik secara kualitatif seperti kemungkinannya kecil akan terjadi hujan esok hari, atau dalam bentuk kuantitatif seperti kemungkinan hujan esok hari sekitar 30%. Jelas di sini bahwa berbicara mengenai peluang kita dihadapkan dalam suatu kondisi yang tidak pasti. Akan tetapi kita hanya diberikan Tujuan, setelah mempelajari topik peluang suatu kejadian, maka siswa kami diharapkan pertama dapat menjelaskan konsep percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian dengan tepat. Tujuan yang kedua, dapat menentukan ruang sampel dari suatu percobaan dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga, dapat menentukan peluang suatu kejadian dengan tepat. Dan tujuan yang keempat, dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dengan benar. Jadi ada 4 tujuan. Sebelum kita masuk pada kelompok, saya akan kasih tahu apa kegiatan kita pada pertemuan hari ini. Jadi pada hari ini saya akan bentuk kelompok diskusi, dan nanti kelompok diskusi masing-masing
belajar mencari strategi dan solusi permasalahan atau kasus yang ada. Nanti ada LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, saya bagikan, dan diselesaikan semua kegiatan yang ada di dalam LKPD itu dengan baik bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti juga ada saya bagikan alat peraga berupa dadu sebagai bantuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam L1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ya, silakan membentuk meja bersama kelompoknya. Kelompok 1, ini 2, 3, 3. Ini 4, 5, 6. Oke. Hari ini ada masalah yang harus dipecahkan bersama kelompok. Saya akan tampilkan dalam bentuk video animasi. Coba diperhatikan. Coba diperhatikan. Coba diperhatikan, ada 3 masalah yang perlu diselesaikan pada pembelajaran hari ini oleh setiap kelompok. Masalah yang pertama, coba kalian temukan ruang sampel, titik sampel, dan peluang munculnya angka yang sama pada pelemparan 2 buah dadu. Masalah yang kedua, 3 keping uang logam dilambungkan bersama-sama sekali. Tentukan peluang munculnya paling sedikit 1 angka. Masalah yang ketiga, peluang seorang ibu melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki adalah 0,75. Jika di suatu kota terdapat 400 orang ibu hamil, berapa banyaknya kelahiran bayi berjenis kelamin perempuan? Jadi ada 3 masalah atau kasus yang siswa-siswi kami pecahkan dan didiskusikan bersama masing-masing kelompoknya. Kelompok baik, silakan dibaca juga bahan-bahan referensi yang sudah saya bagikan, dibaca bersama kelompok untuk mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada di video tadi.
Silakan. Dan saya bagikan juga alat peraga untuk masang sekelompok. Ini dadu. Nah, berapa? Informasinya ditulis ya. Cuma salah satu, jadi ada peraga dadu. Ini bisa dicoba-coba. Nah, ini cuma salah satu. Ya, misalnya 5, 2. Menjadi 1, 2, 2. Kejadian ini ya. Lalu yang itu berapa banyak ruang sampul? Sehingga dapat peluang kejadian angka yang sama di semua. Apa angka yang sama? Coba di yang mana? Ya. Lalu kasus yang kedua, ini 3 titik homogram. Ini secara ada. Tapi cari dulu ruang sampulnya. Ya. Lalu banyak ruang sampul. Nah, misalkan kalau ada yang paling sulit di satu angka, maka apa saja yang keluar itu sehingga bayar berapa, maka untuk keluar ini saya umum maka di situ. Masalah yang ketiga, peluang kalau melakukan akan saya mau peluang ini peluang sudah ada. Nah, kita misalnya di kita ada 400 orang ibu yang semacam ini. Berapa banyak yang banyak diberikan? Berarti yang terjadi peluang laki. Kita lihat banyaknya perempuan. Maka baik sebelum presentasi maka kita dulu presentasi ya.
didominasi oleh kelompok, dan yang menyaji adalah yang beruntung dengan roda keberuntungan. Saya akan putar dan nanti nomor yang tampil itulah kelompok yang presentasi. Kalau tanda panah hijau ini menunjukkan beberapa, itulah kelompok yang tampil. Ya? Baik, kita lihat kelompok yang pertama. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk menyajikan hasil diskusi kami. Kepada teman kami dipersilakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada permasalahan 1 memberikan pertanyaan, yaitu coba kalian temukan ruang sampel, titik sampel, dan peluang munculnya angka yang sama pada pelemparan dua madadu. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan ruang sampel pada sebuah tabel, sehingga pada masing-masing tabel tersebut mendapatkan suatu kejadian yaitu 1,1, 1,2 dan seterusnya, sehingga akan disebut sebagai titik sampel. Dari tabel yang telah kita buat diperoleh banyak sampel yaitu sebanyak 36. Kita misalkan A yaitu suatu kejadian muncul angka yang sama, sehingga banyak A yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. Sehingga banyak sampel A yaitu 6. Peluang kejadian muncul angka yang sama yaitu PA sama dengan NA per NS, sehingga PA sama dengan 6 per 36. Hasilnya yaitu 1 per 6. Demikian saja hasil diskusi kami. Demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, dipersilakan. Ya, kalau kelompok lain kita silakan. 1, 2, 4, 5, dan 6. Ada pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa masing-masing kejadian dari 1,1, 1,2 dan seterusnya di dalam ruang sampel tersebut dinyatakan sebagai titik sampel? Jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa masing-masing kejadian 1,1, 1,2 dan seterusnya dari ruang sampel disebut sebagai titik sampel? Karena masing-masing kejadian 1,1, 1,2 termasuk dalam anggota ruang sampel. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Gimana? Sampai 5 sampai berapa? Ya, kalau jalan sampai 3. Baik, kami akan menjelaskan pada permasalahan kedua. Pada permasalahan kedua mempertanyakan 3 keping uang logam dilambungkan bersama-sama sekali. Tentukan peluang munculnya sedikit satu angka. Penyelesaiannya yaitu ruang sampel dapat ditentukan dengan tabel di bawah ini. Pada uang logam yang pertama, uang logam yang ketiga, dan uang logam kedua yang ditanya, uang logam yang ketiga. AA sama dengan AA sehingga mendapatkan sampelnya yaitu AAA, AAG, GAA, GGA, AGG, AGA dan GAG. Sehingga banyak ruang sampel A yaitu 7. Peluang kejadian munculnya paling sedikit satu angka yaitu PA sama dengan NA per NS, sehingga
maka PA sama dengan 7/8. Pada permasalahan ketiga mempertanyakan peluang seorang ibu melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki adalah 0,75. Jika di suatu kota terdapat 400 orang ibu hamil, berapa banyaknya kelahiran bayi berjenis kelamin perempuan? Penyelesaiannya yaitu diketahui di sini peluang seorang ibu melahirkan seorang anak laki-laki yaitu 0,75 dan banyak ibu hamil sebanyak 400. Dipertanyakan banyaknya kelahiran bayi perempuan. Di sini kita telah mengetahui banyak kelahiran seorang anak laki-laki yaitu 0,75. Nilai peluang seluruh suatu kejadian yaitu 1, maka peluang melahirkan seorang anak perempuan yaitu 1 dikurang dengan peluang melahirkan seorang anak laki-laki yang bernilai 0,75. Sehingga pada peluang seorang ibu melahirkan seorang anak laki-laki sama dengan 0,75 atau bisa kita sebut sebagai 75%. Dan peluang melahirkan seorang anak perempuan yaitu 0,25 atau 25%. Banyak kelahiran bayi berjenis kelamin perempuan yaitu 25% kali 400 sama dengan 25/100 kali 400 sehingga hasilnya mendapatkan 100. Jadi banyak kelahiran bayi berjenis kelamin perempuan yaitu 100 orang. Demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau saran dipersilakan. Ya, silakan mulai. Karena dua juga empat dan 5. Ya, negatif. Gimana? Ada? Tidak. Baik. Karena tidak ada, saya akan membuat kelompok. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, definisi percobaan. Percobaan adalah suatu tindakan untuk memperoleh hasil tertentu. Contoh percobaan pada yang telah dipelajari adalah melemparkan 2 buah dadu dan melambungkan uang koin. Kemudian ruang sampel. Ruang sampel yaitu himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu kejadian, sedangkan setiap anggota dari ruang sampel disebut sebagai titik sampel. Kemudian kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel dan biasanya disimbolkan dengan huruf besar, misalnya A, B, C, D dan seterusnya. Yang terakhir, rumus peluang suatu kejadian. Jika S adalah ruang sampel dengan banyak anggotanya sama dengan NS, dan A adalah suatu kejadian dengan banyaknya anggotanya sama dengan NA, maka peluang kejadian A sama dengan PA. Dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Demikian. Babnya. Jadi kemudian kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini, pertama mengenai apa itu percobaan dalam matematika, kemudian apa itu ruang sampel dan kejadian, ya. Dan yang berikutnya mengenai cara menentukan nilai peluang suatu kejadian. Ada rumus tadi, misalnya kalau A adalah suatu kejadian dan S adalah seluruh kejadian, maka NA adalah banyak kejadian itu dan NS adalah banyak semua kejadian, maka peluang kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS. Jadi itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang mau tanyakan? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan beri kuis, dan sebelum itu saya akan dulu kembali ke posisi semula.
ambil satu kertas dan kerjakan secara mandiri. Pelajaran hari ini tidak berpengaruh apa-apa dan silakan isi secara objektif. Waktunya 5 menit ya. Silakan di checklist, ada yang positif, ada yang negatif, sesuai dengan menurut Anda yang Anda alami. Waktunya kurang lebih lagi 5 menit. Ada yang sudah siap mengisi? Ya, silakan. Yang di mana ini? Belum? Siapa? Cukup satu yang ditulisnya. Habis? Tidak. Tenang. Berapa udah? Pak, sebelum saya tutup pelajaran, saya kasih tugas di rumah. Ada 3 buku virtual, silakan dikerjakan, ini saya tampilkan ke depan. Ya, silakan ikut dengan cepat. Saya ulangi, silakan tulis dengan cepat. Tulis ya.
Ya, kuis. Sudah? Sudah. Mari dengarkan. Demikian pelajaran kita pada hari ini, dan pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai peluang kejadian majemuk Syawlangi. Pada pertemuan berikutnya kita belajar mengenai peluang kejadian majemuk. Dan sebelum kita mengakhiri, maka kita tutup dengan berdoa yang dipimpin oleh si Richard, ya. Lupa si Richard. Berdoa. Baik teman-teman, mari kita bersatu lagi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat anugerah yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami pada saat ini, di mana Engkau telah menolong kami dari awal pertengahan hingga kami mengakhiri pelajaran kami pada saat ini. Kami mohon kepada Bapa, selama pelajaran yang telah kami pelajari pada hari ini dapat kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing, dan dapat kami manfaatkan untuk kedepannya. Bapak, sebentar lagi